Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Offering J akan membahas materi tentang negara yang menganut sistem ekonomi campuran di negara Rusia dan negara Islandia. Baik, berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 2. Adnin Intan Salsabila, Astria Wahyu Andini, Atsna Himatul Aliyah, Amanda Indah Ramadhani, Andi Muhammad M. Rizal, dan Barik Abdullah. Negara pertama yang akan kami bahas dalam materi negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah negara Rusia. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah sistem ekonomi campuran. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih sistem ekonomi campuran itu? Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi logis dari ketidaksempurnaan kedua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberalisme dan sistem ekonomi etatisme. Selain krisis di dunia tahun 1930-an telah menjadi bukti ketidaksanggupan sistem liberalis, langkah Gorbachev dan bubarnya kelompok negara-negara komunis telah menjadi bukti bahwa kerapuan dari sistem etatisme ini. Jadi, sistem ekonomi campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut. Di antaranya, menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, maka banyak negara yang kemudian memilih sistem ekonomi campuran ini. Nah, salah satu negara yang memilih sistem ekonomi campuran ini adalah negara Rusia, di mana terdapat dua sistem yang diterapkan. Ketika pemimpin dari Vladimir Ilyich yang menganut sistem ekonomi sosialis dan pemimpin dari Vladimir Putin yang mengubah sistem ekonomi menjadi kapitalis, dapat disimpulkan bahwa negara Rusia tetap mempertahankan sistem komunisnya dan berkembangnya sistem kapitalis dengan pemerintahan sebagai kontrol sistem ekonomis itu sendiri. Selanjutnya, sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak, dan secara ekonomi paling berkembang, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan melanjutkan status hukum dan negara penerus dari Uni Soviet. Saat ini, negara ini berbentuk Republik Semi-Presidensial. Nah, dapat kita lihat dari gambar, terdapat dua gambar. Gambar yang pertama adalah di mana Republik Soviet Rusia sebagai bagian dari Uni Soviet pada tahun 1922. Dan gambar peta yang kedua adalah Republik Soviet Rusia sebagai bagian dari Uni Soviet pada tahun 1936 setelah perubahan teritorial dari intra-Soviet. Sistem pemerintahan Rusia. Sampai pada tahun 1917, Rusia merupakan kerajaan atau kekaisaran dengan seorang tsar sebagai kepala negara. Pemerintahan dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin, serta perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen, namun dengan peranan terbatas dibandingkan dengan presiden. Pemerintahan Rusia dapat dibagi menjadi masa tsar atau kekaisaran, masa Uni Soviet, dan masa kepresidenan Rusia. Presiden Rusia yaitu Boris Yeltsin yang memimpin pada 1991 hingga tahun 2000, kemudian Vladimir Putin tahun 2000 hingga 2008, kemudian Dmitry Medvedev pada tahun 2008 hingga 2012, selanjutnya Vladimir Putin dari tahun 2012 hingga sekarang. Perekonomian di Rusia. Rusia termasuk dalam ekonomi pasar berpendapatan tinggi dengan sumber daya alam yang luar biasa besar, terutama minyak dan gas alam. Negara ini menempati posisi ke-15 menurut nominal PDB dan peringkat ke-6 menurut keseimbangan kemampuan berbelanja. Sejak awal abad ke-21, konsumsi dalam negeri yang meningkat dan stabilitas politik membawa pertumbuhan ekonomi di Rusia. Tahun 2008, pertumbuhan mulai melambat seiring jatuhnya harga minyak dan gas. PDB per kapita negara ini adalah 19.840 US dollar tahun 2010. Minyak, gas alam, logam, dan kayu menyumbang lebih dari 80% ekspor Rusia ke luar negeri. Sejak 2003, ekspor barang mentah mulai berkurang seiring dengan membaiknya pasar dalam negeri. Meskipun harga eceran tinggi migas hanya menyumbang 5,7% PDB Rusia. Pendapatan minyak memungkinkan Rusia meningkatkan cadangan luar negerinya dari
12 miliar US dollar tahun 1999 menjadi 597,3 miliar US dollar. Pertumbuhan paling banyak digerakkan oleh jasa non-dagang dan barang untuk pasar domestik. Titik terburuk di Rusia yaitu pasca runtuhnya Soviet. Pengangguran di Rusia adalah 5,45% tahun 2014, turun dari 12,4% tahun 1999. Kemudian kelas menengah naik dari 88 juta penduduk tahun 2000 menjadi 104 juta tahun 2013. Kemudian impor gula turun hingga 82% antara tahun 2012 dan 2013 berkat naiknya produksi domestik. Nilai total ekspor Rusia pada tahun 2021 dalam US dollar mencapai 491,6 miliar. Produk ekspor terbesar Rusia berdasarkan nilainya pada 2021 adalah minyak mentah senilai 110,11 miliar. Kemudian diikuti minyak olahan yang sebesar 69,93 miliar. Kemudian nilai ekspor batu bara dari Rusia sebesar 17,56 miliar. Emas sebesar 17,36 miliar serta besi dan baja sebesar 9,17 miliar. Rusia merupakan negara dengan kemampuan produksi senjata yang kuat sekaligus eksportir senjata papan atas dunia. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 sampai 2020, Rusia menjadi eksportir senjata kedua terbesar di skala global, sedangkan di peringkat pertama ada Amerika Serikat. Kemudian data tersebut melihat bahwa ekspor senjata Rusia selama periode 2010 sampai 2020 bernilai sebesar 70,4 miliar dan angka ini setara dengan 63 dari total ekspor senjata. Negara Islandia. Republik Islandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik. Negara ini terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Islandia sendiri terletak pada 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari Norwegia. Negara Islandia ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 332.529 penduduk dan luasnya sebesar 103.000 km persegi dan menjadikannya sebagai negara dengan penduduk terjarang di Eropa. Islandia sendiri adalah negara demokrasi perwakilan yang berbentuk republik parlementer. Di sana, presidennya dipilih berdasarkan suara terbanyak dengan masa jabatan sebanyak 4 tahun. Sejarah perekonomian di negara Islandia. Ekonomi Islandia adalah ekonomi yang menggabungkan struktur kapitalis dan prinsip-prinsip pasar bebas dengan sistem kesejahteraan yang luas. Ekonomi Islandia sendiri telah melakukan diversifikasi ke industri manufaktur dan jasa dalam dekade terakhir, khususnya dalam bidang pariwisata, produksi, perangkat lunak, dan bioteknologi. Islandia sendiri merupakan negara yang memiliki ekonomi kecil dan rentan terhadap perubahan di dunia internasional. Pada tahun 1990-an, Islandia melancarkan reformasi pasar bebas yang pada awalnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehingga Islandia dianggap sebagai salah satu negara dengan kebebasan ekonomi terbesar. Pada tahun 2007, Islandia mencapai peringkat 1 dalam daftar negara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Akan tetapi, semenjak tahun 2006, Islandia mengalami masalah inflasi dan defisit. Sistem keuangan sempat tumbuh karena pemerintah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, kemudian kembali jatuh akibat terjadi krisis finansial Islandia pada tahun 2008. Islandia terpaksa menerima bantuan dana dari Dana Moneter Internasional
dan negara-negara Eropa lainnya pada tahun 2008 untuk mengembalikan perekonomian di negara Islandia tersebut. Sistem ekonomi campuran di negara Islandia. Negara Islandia merupakan negara yang menganut paham sistem ekonomi campuran yang terlibat dalam perdagangan bebas, namun masih berada dalam kontrol dari pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah dan masyarakat di negara tersebut saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi dengan tujuan untuk mengoreksi distorsi ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi di negara Islandia, pemerintah menyerahkan kepada masyarakatnya dengan kekuatan pasar sebagai acuan kegiatan perekonomiannya. Namun, pemerintah juga tetap melakukan kendali dan campur tangan agar perekonomian tidak lepas kendali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Selanjutnya mengenai perekonomian negara Islandia. Dahulu, ekonomi Islandia tergantung pada sektor perikanan. Namun, Islandia mulai melakukan diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan industri manufaktur dan jasa seperti pariwisata dan produksi perangkat lunak dan bioteknologi. Kini ekonomi Islandia telah berkembang karena industri pariwisata, ekspor, dan investasinya, serta terus tumbuh berdasarkan peleburan aluminium, perikanan, dan juga pariwisata. Selanjutnya mengenai upaya dan pengendalian ekonomi di Islandia. Untuk mengendalikan perekonomian di Islandia ini, Islandia melakukan kerjasama luar negeri melalui perjanjian Europe Economic Area. Dengan kerjasama ini, Islandia memiliki akses ke pasar Uni Eropa. Islandia bergabung dengan perjanjian Europe Economic Area ini sejak tahun 1994 guna melaksanakan kepentingan ekonomi dan politik. Nah, dalam kepentingan ekonomi, Islandia dapat memperluas pasar internasionalnya sehingga memiliki akses perdagangan ke 28 negara anggota Uni Eropa dan 2 negara EFTA, yaitu di Norwegia dan Liechtenstein, ke dalam suatu pasar bersama yang disebut Pasar Internal Uni Eropa. Selanjutnya, peran pemerintah Islandia di saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008 yang menyebabkan depresiasi karena mata uang Islandia atau krona mengalami depresiasi yang tajam terhadap mata uang utama lainnya, maka eksposur asing Bank Islandia yang pinjaman dan aset lainnya berjumlah hampir 9 kali PDB negara itu menjadi tidak berkelanjutan. Lalu 3 besar bank di Islandia ini runtuh pada akhir 2008 dan PDB turun sebesar 6,8% pada tahun 2009 dan pengangguran mencapai 9,4% pada Februari tahun 2009. Nah, langkah yang dilakukan oleh Islandia yaitu mendirikan 3 bank untuk mengambil alih aset domestik dari bank-bank yang runtuh. Nah, 2 di antaranya ini memiliki kepemilikan mayoritas oleh negara yang bermaksud untuk mengatur kembali mata uang krona. Pada saat terjadi krisis tahun 2008, Islandia mengalami pemulihan karena adanya boom industri pariwisata. Dari tahun 2010 hingga 2017, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Islandia meningkat hampir 40%. Sehingga sejak 2010, pariwisata menjadi pendorong utama ekonomi Islandia dengan jumlah wisatawan mencapai 4,5 kali lipat populasi Islandia pada tahun 2010.
data yang menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB negara Islandia selalu mengalami peningkatan di setiap tahun. Akan tetapi, pada tahun 2019 dan tahun 2020, PDB negara Islandia mengalami penurunan yang disebabkan pengembangan ekonomi. Data yang menjelaskan bahwa PDB real Islandia dilaporkan negatif 5,9% pada Desember 2020, di mana persentase tersebut naik dari sebelumnya negatif 6,0% pada Desember 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021 hingga tahun 2022, produk domestik bruto atau PDB diharapkan kembali naik lagi dengan sudah pulih naik Sekian presentasi dari kami mengenai negara yang menganut sistem ekonomi campuran, yaitu negara Rusia dan Islandia. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.